Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi, jauh di atas rival politiknya di pemilu 2014, Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan harian Kompas April 2017, jika pemilu digelar hari ini, 41,6% responden menyatakan memilih Jokowi. Adapun Prabowo dipilih 22,1% responden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Jokowi juga dinilai mampu menunjukkan capaian perubahan signifikan terhadap persoalan yang ada. Namun dalam kurun 6 bulan terakhir, kinerja Presiden Joko Widodo dan kabinetnya dalam mengatasi beberapa persoalan bangsa cenderung menurun. Turunnya kinerja pemerintahan Jokowi JK ini akibat berbagai persoalan yang menghadapi bangsa ini pada akhir-akhir ini seperti hal menangani masalah politik hukum dan keamanan, ekonomi, serta kesenjangan sosial. Lalu apakah penurunan kinerja Jokowi ini akan berdampak pada perolehan suaranya di Pilpres mendatang? Akankah di Pilpres 2019 mendatang hanya akan ada Jokowi dan Prabowo? Prime Time Talk bersama saya Valerina Daniel akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio kami, yakni pengamat politik LIPI Indria Samego, dan nanti akan bergabung dari gedung DPR yaitu politisi PDI Perjuangan dan juga anggota Komisi 2 DPR Arief Wibowo. Saya sapa dulu Pak Indria. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Terima kasih. Ya. Namun sebelum kita mulai dialog kita, kami akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan menyimak sejumlah data terkait kinerja dan Jokowi, elektabilitas Jokowi yang akan disampaikan rekan saya Eliza Hasan. Silakan Eliza. Ya baik, terima kasih Valerina Daniel. Pemirsa, kita akan melihat dari di sini seberapa besar sebenarnya elektabilitas dari Joko Widodo, dan yang dimana dikatakan bahwa Jokowi saat ini masih di atas Prabowo Subianto yang merupakan rivalnya di tahun 2014 lalu. Kita lihat di sini terkait dengan elektabilitas Jokowi dan juga Prabowo Subianto pada April 2017 didapatkan bahwa Jokowi 41,6%, sementara Prabowo 22,1% dan tokoh lainnya 12,4%. Jika kita lihat sebelumnya di tahun 2016 pada bulan Oktober, elektabilitas Joko Widodo berada di 37,8%, Prabowo Subianto 16,3% dan tokoh lainnya 28,6%. Dan kita lihat, kita mundur berarti di April 2016 ini berarti ada peningkatan di mana di Oktober kemarin, karena pada saat April 2016 Jokowi hanya mendapatkan 36,3%, sementara Prabowo Subianto tetap di 16,3% dan tokoh lain mendapatkan 14,3%-nya. Ya, kita lanjut kepada seberapa besarkah kepuasan masyarakat terkait dengan kinerja dari Joko Widodo ini? Kita lihat di sini kepuasan masyarakat terkait dengan kinerja Jokowi pada 2015 di bulan Januari, di sini sebesar 65,1%. Lalu di bulan April 2015 nampaknya masyarakat merasa kurang puas dengan kinerja yang ada hingga akhirnya melemah atau turun menjadi 53,8%, dan di bulan Oktober naik dikit menjadi 54,3%. Di bulan April 2016 kepuasan kinerja terhadap Jokowi naik dari 54 menjadi 67,4%, lalu kembali di bulan Oktober menurun tipis menjadi 65,9%. Dan di tahun ini, di bulan April 2017, nampaknya masyarakat masih ada sedikit penurunan terhadap kepuasan masyarakat dengan kinerja Jokowi. Ya, ini kalau kita lihat kinerja pemerintah Jokowi JK di bidang Polhukam, ekonomi dan juga kesejahteraan sosial yang akhir-akhir ini dilihat oleh masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa di bulan Januari 2015 cukup puas dengan persentase 65,1%, dan ada pula yang tidak puas dengan 34,9%. Lalu kemudian di bulan April 2015 mengatakan bahwa terkait dengan bidang politik hukum dan HAM, ekonomi, kesejahteraan sosial juga mengatakan puas 5,3,8% dan 46,2% tidak puas. Masih sama di bulan Oktober, kita lihat masyarakat masih puas, tingkat kepuasan masih sekitar 54,3%. Di April 2016 tingkat kepuasan semakin meningkat. Kita lihat dari tadi adalah di awal yaitu sekitar 54, kali ini meningkat menjadi 67,4%.
dan tidak puas sekitar 32,6%. Lalu di bulan Oktober, ini juga kita lihat kepuasan meningkat menjadi 65,9%. Bagaimana dengan di 2017 ini? Ya, nampaknya di bulan April 2017, masyarakat pun puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi JK sebesar 61,3% di bidang Polhukam, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir kita akan melihat sebenarnya bagaimana kalau kita lihat dari sisi ataupun sosok dari Jokowi JK, maksudnya Joko Widodo dan juga Prabowo ini. Ya, masyarakat melihat bahwa Joko Widodo ini yaitu adalah sosok yang keberpihakan kepada masyarakat dan sikapnya yang jujur serta sederhana dan dinilai tegas. Untuk Prabowo Subianto, beliau dilihat oleh masyarakat sebagai sosok yang tegas dan memiliki karakter pemimpin. Ya, demikian Valina Daniel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eliza atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Ya, saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Arief Wibowo dari DPR. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam, Mbak. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kalau Ya, kita tanyakan kepada seorang politisi PDIP melihat hasil survei yang terakhir soal elektabilitas dari Jokowi, apakah ada kesan bahwa ini akan terus naik trennya dan mungkin ini memberikan angin segar buat PDIP ke depannya misalnya? Ya, setidaknya kalau tahun naik turun masih terlihat stabil ya. Seperti yang disampaikan data-data yang berlangsung kurang lebih selama 6 bulan ya, sampai dengan tahun 2017 bulan ini. Nah, memang itu saya kira penting bagi pemerintah untuk menilai kembali seluruh kebijakan dan program yang diluncurkan dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan karena itu tuntutan negara harus hadir, harus semakin berkuat. Ya, saya kira dari soal aspek politik hukum dan keamanan, tentu ada pekerjaan rumah yang terkait dengan soal keamanan ketertiban kita terkait dengan kriminalitas, terorisme, kemudian juga ketegasan pemerintah untuk berdiri pada posisi dan pendirian menegakkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Negara Kesatuan dan keberagaman yang saya kira dalam situasi akhir-akhir ini banyak pihak menilai sebagai satu keresahan, kekhawatiran ya. Nah, saya kira pemerintah dalam posisi itu harus tegas ya, harus melakukan tindakan-tindakan nyata, mengambil kebijakan yang konkret. Nah, pada sisi yang lain kesejahteraan sosial saya kira tinggal dipacu saja ya. Misalnya terkait pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera yang masih dinilai di dalam pelaksanaannya oleh masyarakat dengan berbagai kritiknya adalah menyangkut pembenahan tentang database mereka yang tergolong masyarakat miskin dan harusnya mendapatkan bantuan pemerintah melalui kebijakan tersebut ya, untuk bisa sekolah dengan baik, kesehatannya bisa terlayani seoptimal mungkin, dan dalam hal kesejahteraan keluarga melalui beberapa program yang diluncurkan pun harus dikembangkan lebih jauh. Dan soal database ini saya kira soal yang sangat penting yang sampai hari ini memang belum selesai dituntaskan. Nah, pada bidang yang lain saya kira hal yang sama. Ya. Ya, saya tanyakan dulu ke Pak Indria. Jadi tampaknya kalau tadi di pertanyaan Anda selain mengatakan bahwa ini angin segar buat PDIP untuk mengusung Jokowi di 2019, tapi juga ada beberapa program yang tadi Anda sebutkan untuk perlu dievaluasi. Kita tanyakan ke Pak Indria, menurut Anda apakah kita bisa mengatakan hasil survei ini semacam too early to call gitu untuk menyatakan bahwa Jokowi pasti akan bisa menang di 2019? Saya kira ada dua hal yang menarik untuk diberi catatan. Kalau bicara elektabilitas, mungkin pikiran common sense-nya adalah konsekuensi dari popularitas. Tetapi dikatakan too early, terlalu dini untuk disampaikan karena pemilu 2019 masih jauh, kemudian teman-teman anggota parlemen pun masih menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persiapan pemilu tersebut, termasuk presidensial threshold itu. Jadi masih kalah penting dibandingkan persoalan kedua, yaitu soal kinerja. Dan itu saya kira yang harus
dipandang sebagai bentuk masukan kritik dari publik terhadap kinerja. Karena kinerja sebagus apapun pengakuan pemerintah, kalau rakyat tidak merasakan tetap juga tidak ada artinya gitu. Nah, kalau angka misalnya di atas 60, ini dianggapnya sudah lumayan baik, ya, ini artinya pengakuan. Nah, seberapa jauh itu kinerja Jokowi dikaitkan dengan janji-janji yang ada dalam nawacita. Ini yang harus dijadikan ukuran untuk menentukan berapa sih skala yang pas untuk itu. Jadi jangan lupa bahwa baru pemerintahan Jokowi inilah memberikan perhatian yang serius terhadap wilayah dan masyarakat yang di masa lalu agak kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Ya, pinggiran membangun dari desa, dari pinggiran. Jadi ini ada sesuatu yang baru ini dari baru yang era baru. Jokowi Kemudian menyamakan harga bensin di Papua mungkin dengan itu kunci untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya nanti di 2019 tentu saja ya. nantinya ada semacam efek bola salju dari situ. Gitu. Oke. Baik, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya karena mungkin saja ada misalnya tokoh lain. Nah, bagaimana kemungkinannya, apakah tetap akan tinggi elektabilitas dari Jokowi? Kami akan kembali saat lagi pemirsa.